Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pembelajaran IPA. Kali ini kita akan belajar tentang tema 6, ya, panas dan perpindahannya. Nah, pada IPA sendiri kompetensi dasar yaitu memahami konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Apa? Memahami konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Namun, sebelum kita belajar, kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sumber energi panas. Sumber energi panas yang ada di bumi ada banyak loh Kak. Yang pertama tentunya adalah sumber energi panas terbesar yang ada di bumi adalah matahari. Selanjutnya ada panas bumi. Panas bumi merupakan sumber energi panas yang ada di dalam inti bumi. Kemudian ada api, ada energi listrik yang dapat diubah menjadi sumber energi panas yang lain. Dan kemudian ada gesekan. Gesekan ini digunakan oleh orang pada zaman dahulu untuk mendapatkan energi api atau energi panas yang dari api, sehingga percikannya itu dapat menimbulkan api. Suhu dan kalor, perbedaannya apa sih Pak? Suhu itu adalah tinggi rendahnya derajat kalor yang dikeluarkan oleh sumber panas. Sedangkan kalor adalah energi panas yang dihasilkan oleh sumber panas dan dipindah atau berpindah. Jadi suhu adalah ukuran tinggi atau rendahnya kalor yang dikeluarkan oleh suatu sumber panas. Kemudian kalau kalor yaitu energi panas yang dihasilkan oleh suatu sumber panas dan dipindahkan. Dia adalah seorang ilmuwan Italia yang pertama kali menggunakan termometer. Nah, termometer ini dibuat pertama kali oleh Galileo Galilei di tahun 1592. Lama sekali. Nah, akhirnya terjadi banyak penyesuaian, terus kemudian perkembangan, sehingga kita masih menggunakan skala derajat Celcius. Jadi yang dipakai sekarang ini adalah satuan derajat Celcius. Nah, skala-skala yang lain juga digunakan. Namun untuk apa? Bisa kalian mencari tahu sendiri. Untuk apa sih skala Fahrenheit? Untuk apa sih skala Reaumur? Dan untuk apa sih skala Kelvin? Coba kalian cari sendiri menggunakan internet untuk mengetahui skala-skala tersebut digunakan untuk apa saja. Selanjutnya, pemuaian dan penyusutan. Pemuaian dan penyusutan itu terjadi pada benda akibat dari perpindahan panas terhadap suatu benda. Bendanya dapat benda padat, cair, ataupun gas. Penyusutan adalah berkurangnya suatu ukuran pada benda akibat suhu yang rendah atau dingin. Pemuaian sendiri itu adalah keadaan di mana panjang, lebar, dan tinggi ataupun luas benda akan bertambah akibat suhu yang tinggi. Nah, penyusutan itu berkurangnya pada suatu benda akibat dingin, kalau pemuaian adalah keadaan panjang atau penambahan pada suatu benda akibat suhu yang panas. Nah, pengaruh panas pada benda. Yang pertama, pemasangan kaca pada bingkai jendela. Ukuran luas kaca akan dipasang pada bingkai dibuat sedikit lebih kecil daripada ukuran bingkainya. Hal ini dimaksudkan agar kaca memiliki ruang untuk memuai saat menerima panas, sehingga kaca tidak pecah. Kaca yang memiliki ukuran luas yang sama dengan bingkai tidak memiliki ruang muai, sehingga kaca dapat pecah akibat tekanan saat pemuaian. Nah, selanjutnya pengaruh panas pada benda terjadi pada pemasangan sambungan rel kereta api. Pemasangan sambungan rel kereta api diberi jarak beberapa sentimeter. Pada siang hari, besi rel kereta akan menerima paparan panas matahari dan mengalami pemuaian. Panjang besi rel akan bertambah beberapa milimeter.
Jarak antara sambungan besi rel itu akan memberikan ruang pada besi yang bertambah panjangnya sehingga besi rel tidak akan melengkung atau patah. Nah, bagaimana di gambar diperlihatkan ada sambungan. Nah, di gambar yang satunya diperlihatkan bahwa terjadi pemuaian sehingga rel kereta apinya berbelok-belok ya. Kereta apinya melengkung. Rel kereta apinya melengkung. Nah, kemudian ini adalah pemasangan sambungan jembatan. Saat melintasi sebuah jembatan, coba kalian perhatikan, biasanya ada celah atau renggangan kecil beberapa sentimeter yang memisahkan antara badan utama jembatan dengan bagian jalan. Biasanya ketika mau memasuki jembatan, kita menggunakan sepeda motor atau menggunakan kendaraan mobil, kita merasakan guncangan duduk seperti itu. Nah, itu adalah sambungan pada jembatan. Sama halnya dengan jarak pada sambungan rel kereta api, celah pada jembatan tersebut juga untuk memberikan ruang muai pada jembatan ketika panas di siang hari. Selanjutnya, pemasangan kabel tiang listrik. Nah, kabel di tiang listrik sengaja dibuat kendur. Kenapa? Pemasangan kendur pada kabel listrik bertujuan agar saat malam hari ketika udara menjadi dingin, kabel tersebut tidak akan terputus akibat penyusutan. Pemasangan kabel yang tegang akan mengakibatkan kabel terlepas dari tiang ataupun putus akibat panjang kabel berkurang beberapa milimeter pada malam hari atau ketika cuaca dingin. Nah, pada pemasangan kabel itu juga menerapkan konsep pemuaian dan penyusutan. Bagaimana kabel di tiang listrik itu sengaja dibuat kendur agar ketika pada saat penyusutan di malam hari tidak putus. Selanjutnya, pengaruh panas pada benda, pemilihan bahan isi termometer. Air raksa pada bagian dalam termometer merupakan adalah logam yang dapat berwujud cair pada suhu normal. Penggunaan air raksa adalah dengan memanfaatkan sifat logam yang dapat memuai terkena panas. Saat termometer disentuhkan pada panas suatu benda, maka air raksa di dalamnya akan memuai sepanjang tabung sehingga menunjukkan satuan ukuran tertentu. Sebaliknya, air raksa akan menyusut ketika bersentuhan dengan benda yang lebih dingin. Selanjutnya, memompa ban kendaraan. Kalian pasti sudah melihat bagaimana ketika mengisi udara untuk ban kendaraan itu menggunakan ukuran. Kenapa harus menggunakan ukuran? Nah, selain untuk kenyamanan saat berkendara, udara yang ada di dalam ban juga dapat menyebabkan ban meletus jika ban tersebut diisi penuh, sehingga ketika saat ban tersebut digunakan dalam keadaan panas tidak ada ruang untuk udara memuai. Oke, pemuaian dan penyusutan ini terjadi pada udara, air ataupun benda, benda logam ataupun tembaga. Nah, jika udara yang memuai di dalam ban tidak menemukan ruang untuk memuai, maka udara akan menekan kulit ban hingga ban dapat meletus atau robek. Itu sebabnya kita harus menggunakan ukuran untuk mengisi udara untuk kendaraan kita. Pemasangan keramik. Tentunya kalian melihat di rumah itu kok pemasangan keramik tidak rapat, diberikan celah. Itu kenapa? Nah, celah pada keramik untuk memuai ketika keramik tersebut terkena panas. Celah antar keramik memberikan ruang muai bagi keramik saat mengalami pemuaian akibat panas, sehingga keramik tidak pecah. Oke, keramik tidak pecah. Selanjutnya nih, pengisian gas balon udara. Balon udara dapat mengudara, bahkan dapat pula mengangkut manusia. Balon udara dapat mengudara karena berisi gas yang lebih ringan dari udara di sekitarnya. Ketika akan diterbangkan, balon udara diisi dengan salah satu jenis gas. Gas yang diisikan kemudian dipanaskan. Akibat dari pemanasan tersebut, gas yang ada di dalam balon udara akan mengembang dan menekan ke segala arah. Udara yang memuai akan lebih ringan
sehingga dapat mengangkat balon udara terbang mengangkasa. Sekali lagi, bahwa pemuaian dan penyusutan terjadi pada benda padat, cair, ataupun gas. Ya, pemuaian penyusutan dapat terjadi pada benda padat, contohnya sambungan rel kereta api, benda-benda cair, contohnya adalah termometer pada air raksa itu, terus kemudian pada udara, contohnya yaitu balon udara. Nah, tugasnya untuk kalian apa? Tugas untuk kalian adalah membuat termometer sederhana sesuai dengan pada halaman 20. Di situ sudah dijelaskan kepada kita bagaimana cara membuat termometer sederhana. Alat dan bahannya sudah disiapkan, langkah kerjanya juga sudah dituliskan sehingga kita bisa membuat termometer sederhana dengan mudah. Ya, boleh menggunakan warna-warna yang lain selain warna yang warna merah seperti di buku. Boleh menggunakan warna yang lain. Buatlah termometer sederhana sesuai dengan prosedur dan langkah kerja pada buku tema 6 halaman 20. Kemudian foto hasil karyamu dan kirimkan. Oke? Selamat berkreasi. Oh iya, alkoholnya boleh yang 30%, 50% ataupun 70%. Alkohol mudah kok dicari di apotek biasanya. Alkohol dapat dicari di apotek. Sekian pembelajaran kita hari ini tentang suhu dan kalor. Kesimpulannya adalah suhu itu adalah satuan untuk mengukur tinggi atau rendahnya panas pada suatu benda. Kalor adalah panas yang berpindah dari benda yang satu ke benda yang lain. Panas yang berpindah itu disebut dengan kalor. Pemuaian adalah bertambahnya ukuran. Kalau penyusutan, berkurangnya suatu ukuran pada benda. Terima kasih. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.